Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa dahsyat yang selalu bersama-sama dengan kita, menolong kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan sungguh lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali kami Tuhan bersama umat-Mu di seluruh muka bumi ini, merendahkan diri Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Raja dari segala raja, Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan yang patut kami sembah dan kami muliakan. Kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, mulut kami Tuhan, untuk semuanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menolong kami, dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mintakan Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menghadap tahta-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Tiada yang lebih baik selain menyembah-Mu. Tiada yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Menanti-nantikan-Mu, mendengarkan suara-Mu. Allah yang ku harapkan, pulihkan hidupku. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, Kau segarkan jiwaku. Berikan ku roh yang teguh untuk melayani. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, Kau segarkan jiwaku. Berikan ku roh yang teguh untuk melayani. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah hatiku. Bawaku lebih dalam, bersekutu denganmu. Seperti hujan membasahi bumi, Kau segarkan jiwaku. Berikan ku roh yang teguh untuk melayani. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, sekedar info, tadi lagu yang kita bawa dalam penyembahan itu lagu itu ciptaan dari Bapak Freddy Erick David. Melukis cakrawala, penangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik
Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sedangkan hati kita. Haleluya. Baik, shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera. Puji Tuhan, ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu. Iya, puji Tuhan boleh bersama-sama ini bersama kami di sini. Haleluya. Ya, sekali lagi ucapkan selamat untuk anak Eva ya. Puji Tuhan, itu sebuah berkat Tuhan ya dalam keluarga. Puji Tuhan, anak semuanya bisa melanjutkan, bahkan dapat kemudahan biaya
Luar biasa. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, mari jemaat, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan bagi hari ini yang Allah berikan untuk kita bersama-sama renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita buka Amos. Kita akan menutup, mengakhiri pembelajaran kita minggu ke minggu, Rabu minggu, 1 bulan ini kita belajar tentang kitab Amos. Seorang nabi yang berkata, aku bukan nabi. Aku tidak termasuk golongan nabi. Aku ini hanya pedagang, pebisnis, pengusaha, peternak. Aku hanya pekebun. Aku ini hanya pemetik buah arah hutan, peternak domba. Tapi Tuhan telah mengambil aku menjadi hambanya. Nabi Amos ini spesial. Dia bukan nabi, tapi dipakai Allah dengan suara kenabian yang luar biasa. Perkataan kenabiannya sangat tajam. Dari pasal pertama sampai pasal 9, kalau kita baca kembali, simak baik-baik, itu tidak ada kata-kata yang mengenakan telinga. Semuanya tajam. Bahkan kalau tidak siap akan melukai perasaan hati kita. Itulah Allah memakai Amos dengan cara yang luar biasa. Nah, menarik. Sampai pada pasal 9 Rabu kemarin, jemaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah bahas tentang penglihatan terakhir Rabu kemarin. Rabu malam saya sudah sampaikan, saya mulai penglihatan yang kelima. Jadi kita tahu sejak pasal 7 Amos menyampaikan penglihatan yang dia terima daripada Tuhan, yaitu penglihatan tentang belalang, penglihatan tentang api, penglihatan tentang tali sifat, penglihatan tentang bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau, dan yang terakhir penglihatan Tuhan berdiri dekat mezbah. Amos pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan dekat mezbah. Saya sudah bicarakan panjang lebar di hari Rabu kemarin, jadi saya tidak mau ulangi. Bapak Ibu bisa lihat video ya kembali, tayangan di HOT ya, di Hub Group, bisa di YouTube, bisa di Facebook. Kita langsung masuk pada perikop selanjutnya dari Amos 9. Setelah Amos mendapatkan penglihatan terakhir, yaitu Tuhan berdiri dekat mezbah. Ya, kemudian puncak daripada pesan Tuhan melalui Nabi Amos adalah ini. Ayat yang ke-7 sampai 10 dikatakan, puncak daripada peringatan teguran Tuhan adalah bangsa Israel, bangsa pilihan ditolak. Ngeri ya. Kalau umat Allah sendiri saja ditolak, berarti ini benar-benar sebuah hal peringatan yang harus kita renungkan bersama-sama. Puncaknya ini betul-betul mengagetkan. Tapi sekali lagi kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang tak terselidiki. Jalan pikirannya, rencananya, perbuatannya bagi kita. Terbukti setelah Tuhan bicara, bangsa ditolak, bangsa pilihannya ditolak, umatnya sendiri yang dibentuk dijadikan bagi kemuliaan ditolak. Puji Tuhan, Allah memberikan penghiburan di penutup. Ayat 11 sampai 15 berbicara tentang janji keselamatan, janji pemulihan. Itu luar biasa, makanya judul tema pagi hari ini adalah janji pemulihan di tengah kesengsaraan. Janji pemulihan Allah di tengah penderitaan. Karena di tengah-tengah pesan Tuhan yang terakhir, pesan Allah dari pasal pertama sampai dengan pasal 9 ayat yang ke-10, itu bukan sebuah pesan yang enak untuk kita perhatikan. Karena itu puncaknya adalah Israel sendiri ditolak. Tapi yang luar biasa ini loh sifat Tuhan, yang kita juga kenali bahwa Allah bukan Allah yang semata-mata mau mendatangkan murkanya, mau mendatangkan teguran, peringatannya semata-mata. Tetapi Allah yang juga menunjukkan kasih setia, kemurahannya bagi kita. Sehingga diberitahukannya bagaimana rencana keselamatan di tengah-tengah. Wah, kita sudah, kalau baca Amos ini sudah meleleh-leleh, berdarah-darah ya. Sangat kita merasa ditempelak, ditegur dalam segala bidang. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dalam berusaha, banyak hal dibicarakan oleh Amos dalam kehidupan sosial, kehidupan banyak hal. Sampai kemudian puncaknya yaitu tadi Allah memberikan kesimpulan, aku menolak bangsa pilihan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa sekali lagi, Allah tidak menutup pesannya ini dengan sebuah peringatan yang menimbulkan tanda tanya besar atau tanda seru besar. Terus bagaimana sekarang? Tuhan, setelah Kau peringatkan kami, tegur kami sedemikian rupa, terus bagaimana ini?
Ajaib Tuhan, Allah tidak pernah menyangkali kasih setianya, kemurahannya, kebaikannya, sehingga Allah menjanjikan tentang janji pemulihan. Saya simpulkan, saya hubungkan antara ayat Amos 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya rangkum judul itu menjadi janji pemulihan di dalam kesengsaraan. Memasuki 2020 ini tidak mudah ya. Kita sudah pelajari bersama-sama ya, the year of changing, ya, tahun perubahan. Ini sudah kita bahas dari awal. Dan perubahan-perubahan ini memang luar biasa terjadi. Kegoncangan demi kegoncangan. Satu hal yang kita percaya, saya suka ngomong sekarang ini semester pertama, babak belur kita memang. Saya percaya semester kedua, yaitu Juli ini, Allah pasti akan. Namanya perubahan pasti lebih baik. Pasti lebih baik. Januari sampai Juni memang betul-betul sepertinya kita digoncang. Kan kita sudah bicarakan, perubahan yang daripada Allah selalu dimulai dari kegoncangan. Kalau nggak ngalami kegoncangan, itu bukan perubahan. Perubahan yang sesungguhnya itu harus mulai kegoncangan. Karena demikian itu rupalah Allah akan membawa kita kepada perubahan yang kita kehendaki. Kalau perubahan yang kita pikirkan, kita harapkan tidak perlu mengalami kegoncangan langsung dari sendirinya, dari sini maju ke depan terus maju. Tapi tidak, kegoncangan, perubahan daripada Allah ya, itu selalu diikuti dengan kegoncangan. Lihat semuanya. Allah mau pakai Daud mengalami penderitaan dulu. Allah mau pakai Yusuf mengalami penderitaan dulu. Tidak ada semuanya dengan mulus, gampang, lancar, no problem, tidak ada. Semuanya melewati kegoncangan. Daniel mau diangkat dipakai Tuhan. Hanya misal Azaria pada zaman mereka di Babel harus masuk dapur api, goa singa. Itu fakta. Baru dari sana Allah membawa mereka kepada perubahan dalam segala hal melalui kehidupan mereka yang luar biasa. Demikian juga semua pengikut-pengikut Tuhan. Nah, kita mempercayai semester kedua Juli sampai Desember, harapkan hal yang luar biasa. Amin. Kita harus bisa meyakini. Dan sebab ini yang dijanjikan Tuhan pada kita. Mari kita baca firman Tuhan. Amos pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-7. Bangsa yang dipilih, bangsa pilihan ditolak oleh Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Ya. Tuhan katakan itu semuanya. Ayat yang ke-7 pertama-tama. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memusnahkannya dari muka bumi. Itu yang dikatakan Tuhan. Ada ayat yang ke-8. Tetapi aku tidak akan memusnahkannya, tidak akan memusnahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya, ya, apa yang dikatakan? Aku memberikan perintah. Ya. Maka aku akan mengiraikan kaum Israel ini ke segala bangsa seperti orang mengirai ayak sebiji dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh di tanah. Dan ditutup dengan sebuah kalimat yang tegas. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Mereka yang berkata, malapetaka ini tidak akan menyusulkan, tidak akan mencapai kami. Ditutup dengan sebuah kalimat-kalimat yang tegas, bahkan garang. Allah sungguh-sungguh mengatakan, Allah tidak konsisten dengan peringatan. Kemudian setelah Allah dengan konsisten dengan peringatannya membawa puncak setelah penglihatan-penglihatan yang sungguh menjadi sebuah peringatan yang mendatangkan kecelakaan, dan kemudian menyimpulkan semua peringatannya melalui ayat 7 sampai 10 tadi. Baru kemudian Allah menunjukkan bagaimana kasih setia. Pada hari itu aku akan mendirikan pada Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali daripada keadaan yang seperti dari zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebutkan milikku.
Demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Sebab sesungguhnya waktu ini akan datang, demikianlah firman Tuhan, pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kembali kota-kota mereka yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum buah anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Pada ayat terakhir dikatakan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang diberikan kepada mereka. Firman Tuhan. Terangkumkan kedua perikop bacaan ini menjadi janji pemulihan di tengah kesukaran, janji pemulihan di tengah penderitaan. Mari kita lihat dulu. Perikop pertama, bangsa yang dipilih tolak oleh Allah. Kita harus lihat karena di sini bagaimana alasan-alasan kenapa Allah mendatangkan peringatan. Puncaknya kita menemukan alasan-alasan. What the reason God do that, ya. Apa yang menjadi alasan Tuhan melakukan semuanya? Yang pertama Tuhan berkata, bukankah kamu seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin yang keluar dari Kaftor dan orang Aram dari Kir. Yang pertama bicara Allah itu adil. Sama seperti aku berbuat, kamu tidak ada bedanya sama seperti orang Ethiopia. Seperti aku mengeluarkan kamu, kamu jangan kegeeran. Orang Filistin pun aku bawa keluar dari Kaftor. Orang Aram pun aku buat keluar dari Kir. Jadi jangan kamu kegeeran. Kamu jangan besar kepala. Aku memperlakukan semua bangsa itu sama. Allah adalah Allah adil. Allah tidak beda-beda firman. Aku memang menjadikan kau milik kepunyaanku. Tapi kalau kau bersalah, kau berbuat dosa, aku pun akan hukum kau sama seperti bangsa-bangsa lain. Allah menunjukkan sebuah alasan. Ini bukan semata-mata temanya bangsa pilihan ditolak. Allah membahas punya. Kenapa Tuhan izinkan? Apakah aku tidak adil? Kemudian Israel aku sayang, kemudian aku aniaya, aku jajah bangsa-bangsa yang tidak adil. Kamu tidak ada bedanya, bukankah kamu seperti orang Ethiopia? Seperti aku menyertai kamu keluar dari Mesir. Hal yang sama, jangan aku juga menyertai orang Filistin. Orang Aram keluar dari Kir. Allah sedang berbicara His justice, keadilannya. Keadilannya ditegakkan. Ketika Allah bicara peringatan, jangan kita seringkan, loh kok diperingatkan lalu ditegur, tidak. Allah sedang berbicara keadilannya. Kita tidak bisa bicara hanya melihat Allah pada satu sisi yang sekedar baik, semata-mata baik, penuh kasih sayang, panjang sabar, tapi kita mengabaikan keadilannya. Hanya karena kita berkata, kita kan anak Tuhan. Kita kan anak Allah. Banyak orang Kristen bersembunyi di kata, kita kan anak Tuhan dan kita memiliki kasih karunia Allah. Hanya perhatikan kita Amos ini. Keadaan kita sama seperti bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa-bangsa lain melakukan kejahatan dihukum Allah, kita pun akan dihukumnya kalau kita berbuat jahat di hadapan Dia. Jadi bagaimana Allah akan biarkan kehidupan bangsanya keliru? Kenapa? Karena bangsa Israel itu model. Karena bangsa Israel itu contoh. Karena bangsa Israel itu adalah alat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau alat percontohannya itu salah, bagaimana Allah bisa melawat bangsa-bangsa yang lain? Kalau alat yang bangsa yang dipilihnya menjadi alat untuk menyatakan kesaksian keagungannya itu sendiri nggak beres, bagaimana Allah bisa bekerja? Bangsa-bangsa lain kan berkata, lihat Tuhan, bangsa pilihanmu aja hidupnya kacau. Bangsa pilihanmu aja hidupnya gak benar. Bagaimana sekarang kau berbicara kepada kami di Nineve, di Asyur, di Babel untuk kami bisa menyembahmu? Bagaimana mungkin itu gambaran kita sekarang? Bagaimana kita bisa juga memenangkan orang lain? Bagaimana kita bisa membawa berita kesaksian pada dunia? Kalau hidup kita sebagai umat Tuhan, kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam keadilan Tuhan supaya kita tidak meremehkan, tidak mandang kecil. Arti peringatannya supaya kita senantiasa kita dipimpinnya, bukan hanya untuk supaya kita diluputkan dari malapetaka kalau kita hidup bawah pimpinan Tuhan, supaya pada akhirnya hidup kita menjadi berkat pada orang lain, supaya jadi kesaksian. Oh, kayak gini loh hidup sebagai umat Tuhan. Oh, seperti ini loh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Oh, seperti ini loh hidup sebagai pribadi-pribadi anak Allah. Itulah tujuan Allah memberikan peringatannya. Kalian ini bangsa yang aku pilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan. Bagaimana aku bisa menyatakan kemuliaanku di tengah dunia kalau alat yang menjadi kemuliaanku itu sendiri salah dalam memberi diri mereka? Allah sedang membicarakan bukan semata-mata bangsa pilihan Allah ditolak, tapi ini justru ayat-ayat ini menunjukkan alasan Allah. Pertama, Allah adil.
Yang kedua, dikatakan ayat 8. Tuhan Allah, sesungguhnya Tuhan Allah telah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan lihat kalimat Tuhan seharusnya, aku akan memusnahkan sama sekali, aku akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Jadi bangsa Israel itu tak perlu dunia ini genocide yang dilakukan oleh Hitler dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak perlu. Allah sendiri bisa menghukum umatnya. Lihat bahasanya Allah. Aku sendiri akan memusnahkannya dari muka bumi. Bisa. Makanya jumlah bangsa Israel berapa banyak? Penduduknya cuma 5 juta, bandingkan Indonesia. Kita 250 juta, kecil. Lihat bangsa dari zaman purba ini, dari zaman Abraham, jumlah populasinya cuma 5 juta. Di abad modern Israel itu cuma 5 juta. State-nya, negaranya, geografi, luas negaranya kecil banget. Betul Bapak Ibu? Kecil banget. Di tengah-tengah bangsa Arab yang mengelilingi mereka yang jauh lebih besar. Ada Persia itu Iran. Ada Babel itu Irak. Besar-besar yang mengepung mereka. Makanya sekarang Turki pun berlaku. Negara kecil mulai mengatakan kami akan sikat Israel. Ya. Ada yang besar-besar aja mikir lawan. Iya. Memang Tuhan izinkan. Ini adalah akhir zaman. Bangsa akan berperang melawan bangsa. Ya kita lihat Tuhan mengamat-amati. Tapi kenapa Tuhan mengamat? Artinya yang kedua kita belajar alasannya. Allah itu melakukan sesuatu itu bukan sembarangan. Allah punya bukti data. Tuhan mengamat, Tuhan tidak sekilas melihat dan kemudian hukum, dia bukan. Tuhan tidak hanya sekedar melihat sebentar langsung dia salah hukum, bukan. Kalau kita manusia kayak gitu. Lihat orang itu tidak senyum sama kita, kita sudah langsung gak suka saya sama dia. Kalau kita lihat dia, ya kan jemaat, saya kok tidak disalami sama gembala, langsung mulai pikiran macam-macam. Saya kok tidak disenyum, nah kita kan seperti itu sih. Kalau Tuhan tidak. Tuhan dikatakan padahal dia Tuhan tidak perlu mengamat-amati, dia Tuhan pun merembun, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dia adalah Allah yang tahu, tapi Tuhan memakai bahasa manusia untuk memberikan, menceritakan pada kita bahwa Allah tidak pernah berbuat sesuatu dengan sembrono, dengan serampangan, dengan sembarangan. Allah punya data, bukti, alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Hei, aku telah mengamat-amati, aku telah memperhatikan, aku mengizinkan semua ini terjadi bukan tanpa sebuah bukti data. Supaya ketika kita pun mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa kami mengalami ini, mengalami itu? Tuhan kenapa? Allah punya data. Jangan katakan Allah tidak punya data mengizinkan hal itu. Tuhan mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Tuhan melihat betul, memperhatikan betul apa yang dilakukan. Mari kita lihat ayat-ayat pendukungnya. Tuhan mengamat-amati, kita buka Mazmur pasal 33 mulai ayat 13 sampai 15. Ya. Tuhan memandang dari surga, Tuhan melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Sebab dialah yang membentuk hati mereka dan yang memperhatikan kerjaan mereka. Ada 4 kata bagaimana tindakan Allah. Ia memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Kemudian ia memperhatikan, ya, ia membentuk hati mereka. Artinya tindakan Allah itu betul-betul berdasarkan sebuah analisa yang sangat tinggi. Tuhan memandang, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan dengan sedemikian rupa karena Tuhan yang membentuk mereka dan yang memperhatikan kehidupan mereka. Allah memberikan sebuah data, informasi yang masuk ini banyak hal. Bukan yang satu hal itu, kecanggihan Allah kita, kehebatan Allah kita. Kita mau membela diri kita dengan sampai D, Allah sudah punya alat bukti sampai Z. Dia memandang, dia melihat, dia memperhatikan, dia mengawasi, karena dia membentuk hati manusia. Bagaimana Allah bisa salah dalam analisanya? Bagaimana Allah bisa kemudian keluar daripada apa yang semestinya dialami yang benar? Semuanya itu sesuai dengan data-data bukti. Allah betul-betul bertindak sesuai dengan apa yang dilihatnya atasnya. Jadi kalau dunia ini sekarang mengalami pandemik, ya karena Allah punya alasan.
Dunia ngomong apapun, Allah punya bukti. Terlalu banyak faktor sisi kejahatan manusia di dunia ini. Ya. Kalau kita lihat Imamat pasal 26 ayat 14 atau 15 ini tiba-tiba demam, batuk kering tanpa pilek. Ini tanda batuk kering itu berarti tanpa dahak, tanpa pilek, ketahan. Yang batuk bagus itu ingusnya keluar, itu berarti virusnya ikut keluar. Tapi kalau batuk virusnya tidak keluar dalam bentuk ingus, itu yang bahaya. Berarti virusnya tetap tinggal di dalam. Kan batuk ini selalu ingat, ingus itu tanda. Kesehatan kita itu bukan sebuah yang menjijikkan, itu baik, itu tanda. Makanya anak-anak kecil kita kalau kurang sehat, ingus yang jadi tanda. Anak kita kurang sehat itu bagus, tapi kalau anak itu batuk dan keluar ingus itu lebih parah. Berarti ini batuk nggak kelihatannya sehat, tapi virusnya ada. Karena dengan ingus keluar, itu virusnya, kotoran dari tubuh yang masuk melalui tenggorokan itu sedang keluar. Imamat 26 ayat 14 16 ya, terima kasih ya. Kekejutan atasmu, lihat ada kekejutan, batuk kering serta demam, mata yang merana, rusak. Tanda-tanda pertama corona kan jangan lihat mata. Ya. Mata mereka itu ada dampak berdekatan. Ini sudah disebutkan, ini adalah daftar kutuk. Kalau kita lihat, ini adalah berkat dan kutuk. Imamat 26 ini 1-14 itu bicara berkat, 15 dan seterusnya itu bicara kutuk. Dan daftar kutuk yang dikatakan oleh Allah itu dimulai dengan batuk. Makanya jangan kaget, kita tidak usah heran. Allah bertindak segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Allah melakukan semuanya tidak dengan serambangan. Jadi kalau kita lihat dari hari ini, tidak usah kaget. Kalau kondisi dunia ini sekarang ini termasuk ekonomi jeblok, kita tidak usah kaget juga. Resesi dan tiba-tiba kita tidak usah kaget. Karena Tuhan juga sudah mengatakan kok. Paulus sudah beritahukan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Sudah diberitahukan semua, ini tentang penyakit, tentang akhir zaman. Sudah jelas Alkitab itu begitu transparan. Tapi sekali lagi Allah punya data. Pertama, Allah bersikap adil. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kedua, dia keadilannya didasarkan atas data-datanya. Tuhan mengamat-amati sedemikian rupa. 2 Timotius 3 kita lihat sebentar. Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang, jadi kita harus siap. Ayat yang kedua dikatakan manusia akan cinta akan uang dan cinta akan, jelas di sini. Manusia akan mencintai dirinya, lihat orang semakin mementingkan dirinya sendiri, orang tidak peduli dengan yang lainnya, yang penting saya, apalagi tengah keadaan sulit ini. Mikirkan diri sendiri aja, susah, repotnya bukan lain, mikirin orang lain. Ini bahasa yang sehari-hari kita mulai dengarkan biasa. Sampai tidak sadar kalau kita biarkan bahasa ini juga akan menjadi sebuah jebakan untuk kita pun bersikap sama. Kita egois terhadap orang lain. Kita tidak berdoa, mereka juga egois sama saya, kenapa saya perhatian sama orang lain. Tapi kita tidak, karena kita sudah diberitahu, karena kita punya sumber kekuatan, sumber pertolongan, itulah kasih Bapa. Maka kita tidak bisa bersikap egois. Tapi Tuhan sudah ngomong pada kita, jangan kaget lihat orang tiba-tiba egois, sombong, bukan main. Saat dia bisa menolong, gak mau menolong. Saat dia punya sesuatu, tapi selalu pura-pura punya sesuatu. Kita gak usah kaget. Karena ini sudah sifat manusia di akhir zaman. Fakta-faktanya lebih jauh, lihat ini. Degradasi moral ini. Penurunan karakter manusia ini dinyatakan jelas-jelas di sini. Akibatnya dimulai dari mencintai diri sendiri dan cinta uang. Itu awal dari kerusakan karakter. Sebab itu jangan bangun keluarga kita, jangan bangun anak-anak kita dengan uang. Begitu mereka minta kasih, kita minta kasih. Bangun mereka, ajar mereka dalam kebenaran firman. Berdoa, minta sesuatu jangan, apalagi sesuatu yang mulai nilainya mahal. Ajar mereka berdoa, minta sama Tuhan. Jangan kita bangun kehidupan kita, keluarga kita dengan uang. Uang itu selalu akan merusak. Hari ini viral besar-besaran keluarga Eka Cipta Wijaya punya sinar masuk, meninggal sudah. Anak-anaknya lagi rebutan ini harta. Istrinya ada 4. Ini sudah masuk viral di YouTube. Eka Cipta Wijaya yang punya sinar mas grup Ciri Kimia begitu banyak besar-besar. Asetnya ratusan triliun, sekarang rebutan. Masuk pengadilan. Itulah money, duit fulus. Merusakkan manusia, hubungan keluarga.
Padahal mereka semua anak-anak terdidik lulusan luar negeri, hebat-hebat, punya karakter terbentuk. Tapi begitu pulang lihat harta, sekolahnya lupa yang ada adalah dolar di matanya. Rupiah yang muncul. Bukan lagi, kamu pendidikan luar negeri, etika yang tinggi, moral. Nggak ada moral. Moral nanti belakang dulu, yang penting duit dulu di depan. Moral diangkat, ada duit, kelaparan bikin apa? Ngeri betul Bapak Ibu zaman sekarang melihat ini semuanya sedang terjadi. Tapi kita tidak kaget, kenapa? Inilah fakta-fakta yang sedang terjadi. Kenapa? Karena Allah bertindak berdasarkan keadilannya dan berdasarkan data-data yang sudah diperhatikannya. Allah tidak pernah berbuat seram. Bicara tentang keadilan Tuhan juga, mari kita mundur ke Mazmur pasal 7 ayat 9 sampai dengan 12. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Mazmur 7 ayat 9 sampai dengan 12. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Daud sendiri berkata dengan jujur. Makanya Daud ini orang pilihan Tuhan, karena dia adalah orang yang berani menghadapi pengadilan Tuhan. Hakimilah aku ya Tuhan, apakah aku orang benar, apakah aku orang tulus ikhlas? Kemudian apa? Biarkanlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi tegakkanlah orang benar. Ya Engkau yang menguji hati dan batin, Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan setiap orang yang tulus hati. Ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan sekaligus Allah yang, ini yang sering kali dilupakan. Allah yang adil itu begitu. Ini yang terjadi atas kitab Amos. Sebab itu, apalagi kita, kenapa kita di akhir zaman ini kelihatannya semakin, sebenarnya bukan di akhir zaman saja, lihat ini dalam masa perjanjian lama. Bangsa Israel betul-betul mengalami teguran, peringatan. Bayangkan Nabi Amos waktu itu yang berbicara. Pasti dia kalau ngomong, waduh. Bayangkan tuh Amasya aja dikatakan, istrimu akan bersudah di kota, anak-anakmu akan mati terbunuh dan pedang. Kamu sendiri akan mati di tanah yang cemar, najis. Tanahmu akan dibagi-bagi dan tali pemukul. Saya bayangkan roman muka Amos ketika berbicara dengan nabi palsu yang ini, yang berusaha menghalangi penyampaian pesan Tuhan padanya. Mukanya pasti tidak dengan lemah lembut. Menyampaikan pesan ini, waduh, itu powernya saat itu luar biasa pasti. Ketika disampaikan mendengar secara langsung, bayangkan apa yang terjadi pada waktu. Pesan yang sama, apalagi lebih-lebih lagi kita yang ada di akhir zaman. Memangnya kenapa Pak kalau kita yang di akhir zaman? Bapak Ibu, kita mewarisi berkat rohani yang sempurna. Perjanjian lama, perjanjian baru itu kita miliki. Dalam perjanjian lama berarti masanya Nabi Amos mereka tidak mengalami Kristus. Kristus pun datang. Ingat. Tanggung jawab kita di akhir zaman ini lebih gede. Karena kita menerima pesan nabi-nabi melalui Abraham, Musa sampai nabi terakhir Maleakhi perjanjian lama. Kemudian kita juga menerima perjanjian baru melalui anak manusia yang datang dalam rupa manusia, itu anak Allah Tuhan Yesus Kristus. Sempurna. Kemudian kita melihat bagaimana penggenapan nubuatan Allah. Hari ini kalau bicara mujizat itu terjadi. Dalam banyak, kita mau minta mujizat apa? Tidak terjadi. Orang mati dibangkitkan itu sudah sering sekali. Baik di luar negeri, di Indonesia, saya lihat pelayanan hamba Tuhan mengalami mujizat-mujizat seperti ini sudah seperti mujizat biasa. Air jadi anggur itu luar biasa. Bahkan sudah kenemenan sekarang. Di Afrika itu pelayanan Bapak Ibu. Habis KKR suruh minum air sebuah tempat ini. Ya TB Yosua. Ketik pelayanan TB Yosua. Itu kalau mau tanya pelayanan mujizat, ketika aja TB Yosua, itu ngeri pelayanan. Orang tumor perut, dada gini, udah keluar kotor, dipukul dia sebentar, kering langsung saat itu juga. Bukan tunggu 2-3 hari, bukan tunggu 2-3 bulan. Penyakit-penyakit aneh-aneh. Ya Tuhan izinkan, karena Afrika memang kondisinya penuh dengan roh voodoo. Penyembah berhalanya kuat. Kita harus lihat kenapa mujizat-mujizat seperti itu terjadi, karena sesuai dengan konteks tual kondisi. Supaya Tuhan demonstrasikan bahwa kuasa di dalam Tuhan itu lebih besar. Nah kalau kita sekarang pukul kanker, yang mana ada orang kankernya? Sekarang kantong kering, bukan kanker. Ya, buat apa kita? Ya diperlukan tapi terbatas tertentu. Buktinya kita di sekarang di mana-mana orang takut pandemi. Jujur aja sampai sejauh ini kita betul, ini fakta. Bapak kalau belum Pak Lu, ini sudah jalan Maret sampai Juli, apanya belum?
2-3 bulan ini kita sudah mengalami pembedaan Bapak Ibu. Jangan remehkan, kita sudah melewati Maret sampai Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 5 bulan. Tinggal yang tadi yang susah itu pertahankan. Kondisi yang sudah Tuhan berikan keamanan ini, yuk kita jaga. Ketika dunia sana sini lagi gak aman, ada apa dengan Manowari kok tetap aman? Uji Tuhan. Sudah terbukti daerah kita ini sudah dibedakan. Makanya kita tinggal mempertahankan. Jangan sampai Allah mengamat-amati, lo ada sesuatu di kota ini, lo ada sesuatu yang aneh di kota ini. Jangan sampai keamanan yang sudah Tuhan berikan tiba-tiba berubah menjadi sebuah hal yang kita mulai bingung-bingung lagi. Kekejutan terjadi. Bukan demikian. Tuhan adil. Sekali lagi Allah kita gak pernah berbuat tambah keadilannya. Kamu sama seperti orang Ethiopia, kamu sama seperti orang Filistin, kamu sama seperti orang Aram. Jangan menyombongkan diri. Kalau kau salah, aku akan tegur. Kejahatanmu aku perhatikan. Lanjutkan lagi pada ayat yang ke-8 itu menarik ketika Allah berkata, sungguh aku telah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini, aku akan memusnahkan mereka dari muka bumi. Kalimat 8b ini menjadi sebuah awal janji pemulihan yang Allah berikan secara luar biasa. Kemudian Tuhan berkata, tetapi aku tidak akan memusnahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikian firman Tuhan ini. Tetapi aku tidak akan memusnahkan, padahal pada ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, aku akan memusnahkan dari muka bumi. Itulah Tuhan masih menunjukkan kasih setia. Kasih karunia Allah itu lebih besar Bapak Ibu. Kalau kita mau, asal kita mau berbalik pada Tuhan. Jangan katakan, Tuhan kami sudah terlalu berat. Tuhan tidak, kasih setianya itu lebih besar. Lihat di tengah Tuhan ini sudah mau tega untuk menghukum umatnya, tapi di tengah ketegaan Tuhan masih berkata, tetapi aku tidak akan memusnahkan keturunan Yakub sama sekali. Tapi apa yang dilakukannya? Bagaimana caranya Allah tidak memusnahkan sama sekali? Bagaimana caranya? Ya tadi diiraikan. Mereka tidak dibunuh, tidak dihabisi, tapi mereka disebarluaskan. Diiraikan seperti orang yang mengirai ayat sebiji batu kecil pun tidak. Diiraikan itu bahasa Yunaninya diaspora. Diaspora itu menyebar. Nah, sekarang Indonesia pun memakai istilah diaspora untuk TKI-TKI yang ada di luar negeri. Maaf, kata diaspora itu datang dari Injil. Beda, maknanya beda. Itu kan TKI cari uang. Ini disebar karena dihukum Tuhan. Etimologi kata, asal usul kata kita harus, karena kita tahu, kita sebagai anak Tuhan tahu, ya cuma kita bangga bahwa bahasa Alkitab dipakai. Diaspora ini bahasanya Alkitab, bukan dari itu bahasa Yunani. Jadi pakai diaspora di sini artinya, oke, aku tidak akan menghabisi kamu sama sekali, aku tidak akan membunuh kamu, tapi aku akan sebarkan kamu di seluruh bangsa-bangsa. Makanya orang Israel, orang Yahudi pun di Indonesia ada. Saya nggak tahu di sini ada. Di Surabaya itu rumah sinagoga ada. Di Kayu, apa yang Bapak pernah tahu? Cuman sekarang kemarin ada pengusaha properti meruntuhkan itu. Bu Risma marah tuh. Itu sebagai sebuah kekayaan peninggalan sejarah peradaban yang ada di Surabaya. Marah betul pengusaha properti itu dituntut. Tidak tahu saya diangkuti berita. Orang-orang Yahudi pun, Iwan Musri, suaminya Maya Estianti itu dari Yahudi. Adiknya Jeki Musri itu seangkatan sama saya. Jago DJ musik, main musik dia jago. Banyak orang Yahudi, termasuk Ahmad Dhani itu ada. Maka artinya banyak keturunan Yahudi di Surabaya. Itu faktanya, saya ketemu keluarga Yahudi. Di keluarga di Surabaya saya ketemu. Mereka kawin, sudah ya kawin campur dengan Indonesia. Seperti itu. Inilah bukti mereka diiraikan. Di antara bayangkan Israel di sana, tiba-tiba di Surabaya di antara pecel dan galon ada orang Yahudi. Siapa yang jaga? Saya tidak pernah. Iya, betul juga. Firman Tuhan ini luar biasa. Saudara cek dimanapun, saya percaya di Tiongkok pun Yahudi yang bahasanya cincong pala itu ada. Mau ngomong Yahudi yang ngomong bahasa India nehi-nehi, Allah kagak berada juga. Hebat Tuhan. Semuanya itu dikumpulkan Tuhan, diserahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Oke, aku tidak binasakan. Makanya begitu mereka merdeka 1948 disuruh pulang.
Itulah the real of Jews. Itulah mereka menyebutkan Yahudi asli harus pulang kembali, kecuali mereka yang mau kehilangan identitas keyahudian. Mereka mau bangun Yahudi asli. Mereka disuruh pulang untuk tapi itu semuanya menggenapi firman Tuhan. Firman Allah harus digenapi. Hebat Allah kita. Bagaimana bukti Allah kembalikan lagi mereka? Ya tadi dikatakan tadi, kamu akan membangun kembali kota yang licin tandas tadi. Di tengah penghukuman ketika Allah berkata di ayat yang ke-8, kamu akan aku sebarluaskan di seluruh dunia. Tapi pada ayat yang ke-14 kemudian, aku akan memulihkan kembali umat Israel. Mereka akan membangun kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur. Hebat. Dari seluruh dunia, ini contoh, ini real, ini terjadi. Sekarang yang bikin saya penasaran, kalau saya ingin ke Israel hanya lihat bukti firman Tuhan ini. Bapak Ibu kalau lihat Israel itu tidak ada gembel, tidak ada pengemis, saya percaya. Gelandangan tidak ada, gelandangan itu orang Arab, bukan orang Israel. Budak itu tidak ada. Alkitab katakan jangan jadikan saudaramu sendiri budak. Saya percaya pesuruh-pesuruh tidak ada orang Yahudi, itu orang-orang Arab. Makanya yang banyak itu adalah orang Palestina. Palestina. Kita ingat akar daripada Palestina adalah Filis. Waktu itu Yosua sendiri sudah berprofetik berubah. Siapa ketika dia menghancurkan semua tempat wilayah Filistin, siapa yang mendirikan tempat ini akan menumpahkan anak sulungnya akan menjadi korban. Sudah dimeterai dan tutup. Pada waktu Yosua meruntuhkan wilayah-wilayah daerah kekuasaan Filistin. Ya. Jadi ini makanya mereka, ya, karena firman Tuhan mengatakan mereka tidak akan bisa, biarpun bagaimanapun, karena Allah sudah mengatakan itu akan kembali. Tadi dikatakan mereka akan membangun kembali, dan isu Yerusalem akan kembali ke Israel itu saat ini sedang kencang. Kemarin berita terakhir saya ikuti viralnya, bayangkan orang Yahudi, Muslim aja tidak boleh sembahyang di Masjidil Aqsa, orang Yahudi malah masuk. Yang fanatik pakai kupluk di sini. Mulai sembahyang pakai kitab Taurat mereka, Talmud mereka bicara. Siapa tidak bikin sakit hati dorong? Kita tidak boleh sembahyang, mereka langsung. Itu namanya. Jujur aja, mau teroris yang terbesar di dunia ini, maaf saya sudah dikatakan Jews. Tuhannya aja mereka berani salibkan, apalagi cuma bangsa-bangsa. Tuhan aja mereka berani hakim, kok cuma bangsa. Makanya mereka datang. Bangsa mana sekarang? Perang 67, perang 1 minggu, Yitzhak Rabin jadi kolonel, habisin mereka semua. Mana ada tentara Arab berani? Ya ada. Kok lagi bangsa mana? Allah sedang membuktikan. Sekali lagi kenapa? Ini loh hebat janji Tuhan di dalam Amos ini. Sedang terjadi, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Padahal Allah sudah katakan aku akan menolak mereka. Inilah janji pemulihan. Sebab itu jemaat, ini sudah fakta terjadi. Sekarang ini tanda akhir zaman adalah kita tunggu Israel adalah berdirinya bait Allah yang ketiga. Tapi bait Allah yang ketiga itu tidak ada ayatnya. Tidak ada dasar firmannya. Ini dibuat oleh yang tadi mereka bangun Yudaisme. Yudaisme itu beda sama Kristen, ya bedakan. Yudaisme itu adalah kelompok perjanjian lama yang tetap memelihara hukum Taurat. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Justru Yudaisme inilah ahli Taurat, Farisi, Saduki yang menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya di pihak Eropa pun ada kelompok yang melihat Yahudi itu beda. Ada kelompok Eropa, Kristen Eropa yang menyebut Yahudi itu adalah pembunuh Tuhan Yesus. Makanya ada orang Eropa yang membenci Yahudi. Buktinya adalah Hitler. Hitler tidak suka. Karena mereka dianggap, kelompok Eropa pun ada orang Eropa suka Yahudi. Mereka melihat sejarah karena orang Yahudi menganiaya Tuhan Yesus. Nah inilah orang Kristen yang fanatik akan melihat daging. Mereka tidak mengerti bahwa kekristenan sesungguhnya adalah di dalam roh. Mengampuni, mengasihi, bahkan memaafkan setiap pelanggaran. Nah ini terjadi. Kekristenan pun terpeta-petakan seperti itu. Kita lihat semuanya ini sedang terjadi ayat demi ayat. Padahal ini ayat Nabi Amos ini dituliskan 400-500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi 2500 tahun yang lalu. Hari ini sedang terjadi. Hari ini sedang terjadi.
Allah sedang membuat Israel menjadi sebuah kekuatan. Tapi sekali lagi, itu semuanya sekedar sebagai tanda fisik. Tanda rohaninya adalah kitalah Israel rohani. Sebab setiap orang yang tidak menerima Yesus Kristus Tuhan, dia bukan pengikut Allah. Dia bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus yang kita miliki. Baik yang disebut Yahweh, Yehova, Yahweh dalam perjanjian lama. Demikian yang juga disebut dalam perjanjian baru, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Adalah hal yang sama. Yang kita harus menerima Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus Tuhan. Itulah mereka disebut sebagai umat Allah, bukan Yudaisme. Kita lanjutkan lebih jauh. Dan bukti kasih karunia Allah itu terus terjadi dengan perjanjiannya. Ayat yang ke-10 itu menegaskan keadilannya lagi. Sekali lagi, orang pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatnya. Bapak Ibu, keadilan Tuhan sedang dalam jujur. Kita harus berani berkata, maaf, saya sudah mengalami juga. Adik rohani saya meninggal karena umur masih muda. Adik rohani saya merasa kehilangan karena sekarang jujur tidak ada yang gantikan selama masih muda, sehat. Tuhan siapa yang akan menggantikan dia? Artinya sekarang ini sudah terjadi orang pedang Tuhan itu sedang jalan. Orang yang tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan siap risiko. Hari-hari ini setiap kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini akan Tuhan berikan pada kita. Kasih karunia-Nya itu melimpah bagi kita. Dengan ayat 11 diberitahukan ketika Allah mengatakan teguran, peringatan, malapetaka demi malapetaka, murka demi murka yang akan dilakukan atas bangsa Israel. Allah juga memberikan janjinya demikian. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Kasih karunia Allah sedang dinyatakan. Apa bukti kasih karunia Allah dinyatakan melalui ayat 11 ini? Maka ayat-ayat berikutnya itu akibatnya. Akibatnya adalah supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut sebagai milikku. Firman Tuhan akan melakukan. Maka pembajak akan tepat menyusul menuai pemetik buah anggur, penabur benih, dan selanjutnya gunung-gunung menuliskan buah anggur, dan selanjutnya segala bukit kebanjiran. Semuanya itu akibat. Sampai kemudian mereka membangun, menanam, membuat. Membangun rumah, menanam kebun anggur, membuat kebun buah-buahan. Dan yang terakhir itu mengokohkan janji. Ditanamkan, aku akan menanam di atas tanah ini dan kau tidak akan dicabut. Itu artinya Tuhan akan mengokohkan janjinya. Janjinya tidak akan bisa digagalkan. Janjinya tidak akan bisa dibatalkan. Makanya Israel tidak akan bisa tersingkirkan sampai waktu Tuhan datang kembali. Dunia akan mencoba, akan menyerang, tapi tidak bisa. Tapi saya harus dengan berani katakan, Israel ini juga akan menjadi termasuk bagian skenario antikris. Yahudi juga. Sama seperti dari Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus. Akhir zaman Yahudi juga akan terlibat. Yahudi connection yang ada ini sekarang ini Yahudi connection. Yaitu tadi Yudaisme, Yahudi liberal yang tidak mau peduli tentang agama. Yang penting adalah diri mereka, itu banyak. Seperti maaf saya sudah dikatakan Bill Gates, Jeff Bezos, George Soros, ini orang-orang hebatnya Yahudi. Belum lagi Rupert Murdoch dan sebagainya. Mereka inilah, belum lagi keluarga Rothschild, keluarga Yahudi kaya di Eropa, Inggris. Belum lagi Rockefeller, keluarga Yahudi kaya menguasai Amerika. Ini Yahudi connection yang sedang terjadi di seluruh dunia, pandemik semuanya ini. Sekarang lihat WHO sekarang saling tuduh dengan Cina. Dia adu sekarang. WHO sekarang mulai berani ngomong. Cina salah memberikan laporan. Kenapa kemarin banyak? Pandemik sudah terjadi, semua orang sudah kena virus. Sekarang baru ngomong ada yang salah. Ini sebuah rekayasa. Dunia yang luar biasa. Siapa yang bermain otomatis? Pemilik modal besar, pemilik uang besar. Siapa pemilik orang uang besar dengan semua kekuatan koneksivitas yang besar? Yahudi. Saya harus berani katakan, Yahudi yang tidak bertobat. Sebab itu perhatikan. Sebab itu kita terjebak dengan Yudaisme. Jangan. Bukan Yudaisme yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai Kristen, makanya kita disebut Kristen. Kata Kristen itu disebutkan berulang-ulang. Jemaat mengikut Kristus pertama kali di Antioquia, itu di dalam Kisah Rasul disebutkan, itu disebut Kristen.
sudah menanggalkan Yudaisme. Makanya Timotius ini mama Yahudi, bapak Yunani. Dibawa oleh disitulah pelayanan Paulus bilang, hei kau harus sunat dulu Timotius. Baru mereka langsung mengatakan, kau bawa orang tidak bersunat masuk di bait Allah di Yerusalem. Yudaisme menentang, termasuk golongan rasul-rasul pada waktu itu. Baru Paulus ini yang mengajarkan tentang bagaimana Kristus yang inklusif, bukan eksklusif. Kristus yang tidak lagi dibungkus Yudaisme, tapi Kristus yang sepenuhnya memberikan kemerdekaan yang sejati. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Maka kemerdekaan dalam Kristus itu tidak ada lagi Yahudi dan bukan Yahudi, Yunani atau bukan. Semua kita yang percaya Yesus itulah anak. Tidak ada lagi berbeda. Sebab itu kita harus berani berkata, apa yang terjadi hari ini saya tidak akan tutupi. Apa yang terjadi Yahudi yang tidak bertobat, mereka harus bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, mereka akan sama. Kamu akan sama seperti orang Ethiopia. Engkau pun akan dihukum dan dihakimi oleh Tuhan. Tapi kita yang percaya, kita pasti bisa. Amin. Sudah diberikan janji, pada hari itu aku akan mendirikan pondok Daud. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud. Nah ini menarik Bapak Ibu. Sorry saya tidak bawa jam. Lalu kata, jam kita ini masih belum dipakai. Saya sudah kesanggeng, cuman saya salah bawa jam. Di Sanggeng itu, waduh, jam rumah kami yang Seiko itu 2 jarum. 2 jarum. Kalau ini kan 3 jarum. Ada jam, menit, detik. 3 jarum. Detik, menit, jam. Nah yang kami punya itu Seiko cuma jam dan menit. Detiknya nggak ada. 2 jarum. Saya bilang, aduh ini 2 jarum Pak. Saya baru tahu. Bikin betul jam ternyata ada 2 jarum, 3 jarum. Terus, waduh kalau ini 3 jarum kita nggak punya alatnya. Saya keliling Sanggeng. Nggak ada. Oh 3 jarum, oh ya puji Tuhan. Ini yang pemberian Kak Okta ini masih bisa diselamatkan. 3 jarum, oh ya sudah. Dan saya cuma lupa, saya bawa lagi ke Sanggeng. Puji Tuhan. Iya. Jadi ini bisa ngalir sampai sore kalau begini, nggak ada jamnya. Jam berapa sudah Bapak Cia? Puji Tuhan masih pagi. Tenang aja. Apa ini? Bubur Manado masih buka. Mau makan di Lestari, tenang aja, masih buka kok. Baru 10:30 ya. Bapak Ibu ini kasih karunia Allah yang mengatakan, aku tidak akan memusnahkan mereka sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Ini luar biasa. Karena Tuhan sendiri pertama berinisiatif pada hari itu. Jadi ini tidak tergantung daripada usaha manusia, perbuatan manusia, tapi Allah yang berinisiatif. Kasih karunia itu adalah tindakan Allah tanpa dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Sekali manusia tidak nyari Tuhan, tidak berdoa, tidak mau sungguh-sungguh berdoa, Allah tetap mengasihi karena kasih karunia. Makanya saya dikatakan dalam doa, kasih karunia ini gak layak. Karena Allah memberikan pada kita ketika kita gak berbuat sesuatu. Dengan kata lain, kalau kita mengatakan engkau berhasil karena engkau berbuat sesuatu, maaf saya mengatakan itu bukan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah justru ketika engkau tidak berbuat apa-apa, tapi engkau melihat bagaimana kuasanya bekerja atasmu. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam contohnya anak Eva. Ini kasih karunia. Betul ya Bapak Ibu? Eva sudah mengadu nggak dipanggil ya Pak? Apa yang tidak ada usaha serius. Tiba-tiba satu-satunya loh Bapak Ibu. Ini bukti kasih karunia. Bahkan di tengah keterbuat tiba-tiba dari bisa tembus kedokteran. Mahal. Tiba-tiba bisa tembus kedokteran militer. Kami juga, saya ikuti sharing dengan kemami. Kita hanya bisa kita berdoa aja itu baik. Tiba-tiba kami begitu dengan, oh ini ada panggilan dari pertahanan. Waduh, kami semangat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Dan sekarang berita terakhir masih ketika anak Eva ikuti tes. Ini masih tunggu tes, Mami. Kalau lolos tes, ya baru saya panggilan. Kalau tidak lolos tes tertulis, akhirnya seperti percaya. Sudah di Jakarta, tiket sudah dibayarin. Ngapain lagi masih tunggu pasti lolosnya melalui tes ini cuma formalitas. Tuhan yang bawa kami ke sana, kami pasti sampai Magelang. Maka diteguhkan lagi kesaksian Bapak Eva. Kasih karunia Allah hari ini masih terjadi Bapak. Bukan masih akan terus terjadi hidup kita ini. Ini membedakan Kristen dengan agama-agama yang lain ini. Grace of God. Kata kasih karunia, grace. Tanpa
dengan agama-agama lain. Agama yang diatur hanya sekedar kitab suci. Apa yang membedakan kitab suci kita dengan kitab? Siapa yang bisa namanya aja kitab suci? Siapa yang bisa melakukan hukum-hukum suci di dalam kitab suci? Agama mana yang bisa membuat umat yang menjadi betul-betul suci? Maaf, tidak ada. Yang bisa membuat kita suci adalah kasih karunia Tuhan. Siapa yang bisa melakukan hukum Allah? Kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan aja, kita pun bisa melanggar kasih karunia Tuhan dengan menyalahgunakan kasih karunia. Tuhan kan maha pengampun, nah itu begini. Kasih karunia Allah kita salah guna. Besok kan ibadah masih buka. Bukan berarti kemudian tidak ada gereja lagi, tidak ada perjamuan suci. Semuanya masih terbuka, kelihatannya normal-normal. Masih ada kesempatan Bapak Ibu, kita tidak tahu kasih karunia ini berapa lama lagi. Tapi sekali lagi yang membedakan kekristenan dan agama-agama yang lain adalah ada kata kasih karunia. Dan itu tidak ada. Lihat agama yang lain, begitu tidak mentaati, dicambuk. Maaf saya semua apa ya. Begitu melanggar dihukum. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ada perempuan berzina di hari Sabat, di bawah orang Farisi, seorang Baik. Tuhan, apa yang kau lakukan ketika kau melihat seorang perempuan berzina di hari Sabat? Hukum Taurat kami mengatakan, Musa berkata, lempari dia dengan batu. Tapi apa dikatakan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ingat peristiwa itu, itulah bukti kasih karunia. Tuhan langsung begitu bahwa kasus ini apa yang dilakukan Tuhan langsung tertunggu. Menulis. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai hal detail itu? Saya suka melihat hal detail. Itu berarti kondisi perempuan ini betul-betul tidak layak dilihat. Ingat kasusnya perempuan berzina di hari Sabat, tidak layak dilihat. Berarti dia dibawa dalam keadaan pakaian yang betul-betul sebagai bukti. Lihat dia habis melakukan sesuatu yang Tuhan tunduk, dia tidak membiarkan karena dia manusia. Dia memberikan contoh bagaimana tidak melakukan hal itu. Sampai kemudian dia dipaksa, apa jawab Tuhan? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan melempar batu pertama kali kepada perempuan. Tiba-tiba mereka tidak ada. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa silakan melempar batu pada perempuan. Sampai semua pergi, Tuhan berhadapan dengan perempuan itu. Hai perempuan, di mana mereka semua sudah pergi Tuhan? Apa kata Tuhan? Apakah Tuhan menghakimi dia? Tidak. Jangan berbuat dosa lagi, pergilah dan jangan berbuat dosa. Ketika Allah bertemu dengan anak bungsu yang sudah berfoya-foya dengan harta warisan yang dia minta dari orang tuanya ketika masih hidup. Tradisi Yahudi, orang tua yang masih hidup diminta hartanya, itu berarti dia menghendaki orang tuanya mati. Itu tradisi Yahudi. Tidak sopan dan etik. Sangat bertentangan dengan hukum Yahudi. Ketika Lukas menuliskan hal itu, dia betul-betul mengangkat budaya yang salah. Sampai kemudian dikatakan, ketika anak itu pun sudah habis miskin, sampai dia hampir kerja di pengusaha babi, peternakan babi, sampai saking laparnya dia mau makan nafas babi, disitulah teman-temannya menghalanginya. Di saat dia susah baru dia berkata, aku ingat di rumah bapakku begitu banyak hamba, tapi aku anak kandungnya, di sini aku kelaparan. Ketika dia pulang, apa yang dilakukan oleh ayah? Aku akan pulang dan aku akan menjumpai bapak. Dan aku akan berkata, Bapak, aku anak yang berdosa, aku tidak layak disebut anak lagi. Jadikan aku hamba-hambamu seperti hambamu yang lain. Itulah dunia. Dunia no grace at all, tidak ada kasih karunia, kejam. Hanya di dalam Tuhan, itu yang membedakan kita. Apa yang dilakukan oleh Bapak itu? Dia memikir, aku tidak akan menjadi anak lagi. Aku sudah cukup memalukan keluarga. Aku sudah menghendaki orang tua mati. Tapi begitu ayahnya melihat dia dari jauh, ayahnya berlari menyongsong dia, dan apa yang dilakukannya? Apa yang kita lihat kisahnya? Dipeluknya, setelah dipeluk apa? Dicium. Baunya kira-kira bau apa? Bau bau. Dia cium ini yang buat kita. Coba kalau orang tua sekarang, orang ajar ini, sudah didik sekolah, lakukan dan bikin malu orang tua, kok mau dulu? Ini gambaran kasih kamu, dipeluk, dicium anak itu sampai rasa bersalah. Bapak, kau jangan berbuat, tidak ada. Pelayan berikan pada dia jubah yang terbaik, cincin dan kasut pada kaki. Itu yang dilakukan Allah. Anak ini gak berbuat apa-apa, dia justru sedang siap mengaku dosanya. Bapak, aku siap kau hakimi. Tapi yang dilakukan Bapak itu peluk, cium, berikan potong lembu tanggung terbaik, adakan pesta hari ini. Sukacita yang besar sedang aku buat sebab anakku yang hilang telah pulang. Dia yang telah mati sekarang hidup. Siapa yang bisa membuat?
kalimat seperti itu. Ada yang bikin malu. Maaf saya berkata, agama mana yang bisa? Agama di luar sana mengatakan engkau berdosa, engkau akan dihakimi, engkau akan dirajam. Hanya kebenaran Kristus karena kasih karunia-Nya itu yang membedakan kita. Bahkan dalam keadaan berdosa pun kita tidak perlu masuk neraka dalam keadaan telinga terpotong dengan bekas pukulan yang bunuh diri kita. Dia darah. Bahkan siapapun, bahkan orang yang paling jahat, pembunuh sekalipun, penjahat sekalipun dapat dipakainya secara luar biasa untuk kemuliaan sebagai bukti kasih karunia. Siapa Saulus? Paulus. Itulah bukti kasih karunia. Inilah kasih karunia yang dibuktikannya kembali melalui pesan Nabi Amos. Aku akan Allah berinisiatif oleh kasih karunia. Aku akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutupi, lihat, ditutupi dosanya. Dosanya akan ditutupi, tidak akan diperhitungkan, tidak akan diingat-ingatkan. Aku akan menutupi pecahan dirinya. Aku akan menutup segala kehinaannya, rasa malunya. Aku akan mendirikan kembali. Aku akan membangkitkan, menghidupkan dia kembali. Itu yang dilakukan Allah. Dari yang tadinya dibuang, dihakiminya, tapi kemudian dibalutnya. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus itu. Sebab itu kita bangga mengenal. Kita bangga punya Allah. Bapak Ibu, there is no God like our God. Tidak ada Allah seperti itu. Kalau kita menjadikan Allah menjadi sebuah biasa-biasa rugi, tidak ada Allah seperti itu. Dia sungguh-sungguh, bahkan di saat kita nggak setia, jujur siapa yang bisa berlaku setia sempurna 24 jam, 1 minggu, 1 tahun? Tidak ada manusia sempurna. Hari ini kita berdoa dan besok tiba-tiba kita berdoa salah-salah. Bisa, karena kita daging. Tapi Allah tidak melihat itu, Allah tidak mengingat itu. Yang penting hari ini kau mau bersungguh-sungguh dan aku, Allah tidak perhitungkan hari-hari lalu. Semuanya selalu baru di hadapan. Karena aku akan menutup pecahan dirinya. Aku akan menutup pelanggaranmu. Bahkan aku akan mendirikan reruntuhannya. Engkau yang merasa dirimu Tuhan, aku tidak layak. Allah akan pulihkan. Tuhan, aku merasa aku tidak pantas. Tuhan, terlalu banyak kegagalan, kekecewaan yang mengecewakan aku. Itulah Allah kita. Ini yang Tuhan ngomong ketika Tuhan ngomong pada Amos berbicara. Pasti bangsa Israel waktu itu yang mendengar pesan Amos semuanya tegak berdiri dan tegang. Tapi ketika kemudian aku akan mendirikan pondok Daud, mereka rasa dibalut betul. Mereka merasa dipeluk seperti anak bungsu yang dipeluk dan dicium oleh Bapa. Aku akan memulihkan kembali, bahkan membangunnya seperti zaman dahulu kala. Artinya aku akan kembalikan kemuliaan yang sebelumnya. Bukti kasih karunia Allah itu 2 yang bekerja. Bukti kasih karunia. Pertama, Allah akan bekerja dengan waktu. In His timing. Allah selalu bicara waktu. Allah punya waktu. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Karena itu dikatakan pada hari itu ada timingnya. Aku akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Yang kedua adalah kata return atau rebuild, restore. Kata re itu dibuat kembali. Lihat kata dibuat kembali. Aku akan mendirikan kembali, aku akan membangun kembali, aku akan memulihkan kembali. Ayat 14, aku akan memulihkan kembali. Kata kembali. Jujur siap, tidak mudah untuk bisa kembali kepada sebuah keadaan masa lalu yang hebat, yang hanya bisa membawa kita mengalami keadaan kembali yang lebih baik bahkan dari masa lalu. Itu hanya Tuhan. Yang bisa membawa kita kembali kepada mimpi-mimpi kita yang kelihatannya kemarin sudah berantakan, sudah hancur, sudah kacau. Itu hanya Tuhan. Itulah bukti kasih Allah. Hanya Tuhan kita berusaha menyusun setiap balok kehidupan kita untuk kita meredam. Tapi kelihatannya begitu susun ini ada badai, ada angin, runtuh lagi. Yang bisa menyusun, membangunnya kembali. Itu hanya Dia yang mendirikan, Dia akan menutup pecahan dirinya, bahkan akan dibuatnya seperti zaman dahulu. Kalaupun ada orang kembali, lihat buktinya. Ayub dulu kaya, kemudian miskin, dibuat kembali apa? Tetap ini. Bahkan kaya 2 kali lipat. Kenapa? Allah yang membuat itu. Ayub tidak bisa berkaya. Kelas konglomerat ketika bangkit menjadi konglomerat lagi butuh berapa tahun? Untuk menjadi konglomeratnya Indonesia butuh berapa puluh tahun untuk Prasetya Cipta Wijaya, Anto Salim Group, Lim Siryong dan sebagainya. 9 Naga Jakarta itu berapa puluh tahun mereka susah payah di tanah Indonesia sampai mereka disebut 9 Naga.
Kalau mereka tiba-tiba bangkrut, itu butuh berapa puluh tahun lagi, itu tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang melakukannya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah bukti kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah bicara tentang Daud. Nah ini menarik. Kenapa Tuhan tidak katakan mendirikan pondok Musa? Padahal yang pertama kali membangun kemah tabernakel itu adalah Musa. Kenapa tidak bicara lebih daripada Musa itu? Selanjutnya mungkin Abraham yang lebih semua. Kenapa Daud? Nah ini Bapak Ibu ini menarik. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Kenapa tiba-tiba muncul nama Daud? Dari pasal 1 sampai pasal 9 tidak ada nama Daud. Tapi justru pada saat akhir tiba-tiba nama Daud muncul. Ada apa dengan Daud ini? Bapak Ibu perhatikan. Ketika Allah mau menghukum umatnya, inilah yang dia ingat. Allah akan mengingat satu hal. Kalau Tuhan ingat Daud, kira-kira menurut Bapak Ibu apa ya? Kenapa Allah mengingat Daud? Ketika Allah sudah mau menghukum bangsa pilihan, tiba-tiba gara-gara ingat Daud dah batal, dan Allah memberikan bukti kasih karunia-Nya melalui waktunya dan akan membuat semuanya kembali. Kira-kira ketika ingat Daud, Allah itu ingat apa? Ya, Mama Cia? Kesetiaannya, amin. Pasti karakter-karakternya. Ada hal yang lebih. Iya. Sudah mendekati keturunannya. Kalau Allah, kenapa tiba-tiba lihatin dia marah? Tapi kan begitu ingat Daud langsung pada hari itu akan mendirikan. Ini pasti ada faktor Daud juga. Karena nama Daud, pada hari itu di tengah amarahku, aku tetap akan menunjukkan kasih karunia. Karena Daud hambaku. Nah karena Daud hambaku ini kira-kira Daud memang punya apa? Yang buat Allah tertarik. Ini loh Bapak Ibu, hebatnya Allah kita. Ya, Bapak siapa? Daud sering menyenangkan hati itu. Daud menyenangkan, iya. Mendekati sudah. Itu nanti kita akan bahas sampai sana. Setiap orang pilihan Allah itu pasti akan dibawa masuk dengan satu kata yang penting, covenant. Apa itu covenant? Perjanjian. Makanya kitab suci kita ini bertuliskan perjanjian lama. Allah kita ini adalah Allah yang punya perjanjian dan makhluk. Allah yang tidak bertindak tanpa perjanjian. Makanya konsep perjanjian dunia ini meniru Allah. Dalam segala hal semuanya itu dilakukan berdasarkan perjanjian. Allah punya perjanjian dengan Nuh. Kenapa kita tidak dihukum lagi dengan air bah? Karena Allah sudah berjanji dengan Nuh. Aku tidak akan lagi menghukum manusia dan air bah dan tanda busur di langit. Apa itu busur di langit? Pelangi inilah sebagai tanda bahwa aku tidak akan menghukum lagi manusia dan air bah. Makanya itu penghakiman akhir zaman tidak akan semata-mata air bah. Itu sudah tidak menjadi sebuah cara yang sama pakai Tuhan. Akan terjadi hal yang lebih lagi daripada itu. Allah punya perjanjian. Bayangkan Allah, kalau Allah punya perjanjian, terus pertanyaannya Allah punya perjanjian dengan siapa? Kalau Allah adalah Allah yang bertindak, berbuat berdasar perjanjiannya, pertanyaannya Allah punya perjanjian. Misalkan presiden kira-kira punya perjanjian dengan siapa? Level presiden itu Mas. Betul loh. Nggak mungkin presiden kemudian perjanjiannya dengan bupatinya Jepang, bupatinya Tokyo, wali kota. Nggak mungkin. Kalau wali kotanya Tokyo ya wali kotanya DKI, wali kotanya Solo, wali kotanya Manowari, itu kelas wali kota. Tapi kalau presiden itu akan perjanjian bilateral, multilateral, kayak KTT, konferensi tingkat tinggi. Itu dihadiri pemimpin-pemimpin dunia. Bukan asisten, bukan bawaan apalagi. Kalau Allah membuat perjanjian, berarti perjanjiannya dengan siapa? Nah, ini menarik. Kerennya. Di sini loh kerennya kata the covenant, perjanjian. Ketika Allah mengingat Daud, itu Allah sedang ingat perjanjiannya dengan Daud. Allah ingat perjanjiannya dengan Daud. Bapak Ibu, kalau engkau hidup berkenan pada Allah, Allah akan ingat perjanjian. Walaupun mungkin keadaan, Allah akan ingat. Mungkin anak-anak kita berbuat salah, mungkin keluarga kita ada sesuatu yang tidak. Tapi ketika dia lihat ada kepala rumah tangga, ada ibu rumah tangga, ada seorang dari keluarga itu yang mau berdiri membuat perjanjian dengan Allah, gara-gara orang itu Allah akan bela.
Pertanyaannya di dalam keluarga, sebab itu kita harus menjadi keluarga-keluarga yang make a covenant, membuat sebuah perjanjian. Lihat perjanjian sampai geng-gangster, mafia pun, teriak pun, itu punya perjanjian darah. Lihat Yakuzai potong jari, itu covenant. Ini ditipu iblis, pakai iblis. Kata perjanjian ini justru di extend di kalangan dunia jahat. Kenapa? Karena memang kuasanya jelas. Tapi anak-anak Tuhan banyak yang melupakan perjanjian. Lihat ini apa yang dilakukan. Kenapa kasih karunia Allah dinyatakan? Allah langsung ingat tiba-tiba di tengah marahnya apa akan memusnahkan mereka. Tapi aku langsung apa yang menyebabkan tiba-tiba murka Allah itu pelan-pelan surut dan memberikan janji kemudian. Ada sebuah perjanjian yang Tuhan ingat. Bagaimanapun mereka adalah keturunan Daud hambaku. Makanya Alkitab perjanjian baru mengatakan Kisah 16 ayat 33. Ayat 31 maaf, Kisah 19:31. Satu orang diselamatkan, maka seisi rumahmu pun akan, itu covenant, perjanjian. Kalau Allah melihat satu orang benar dalam keluarga itu akan menjadi penopang keluarga. Apalagi kalau semuanya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wih, kayak api, itu mau bergerak kemana-mana, tidak akan susah. Karena Allah membuat perjanjian dengan keluarga. Allah punya perjanjian dengan Daud. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Mazmur 89. Kesetiaan Tuhan, judulnya aja menarik. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ayat yang keempat. Engkau telah berkata, aku telah memilih orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud. Apa yang dikatakan selanjutnya? Maka ayat yang kelima, anak cucunya, untuk selama-lamanya aku akan. Ini bersama. Amos ini kan lihat pasal pertama Amos. Perkataan yang disampaikan dinyatakan pada Amos pada saat tentang Israel pada zaman Raja Usia, tentang raja-raja. Raja Usia berarti Raja Israel dan Raja Yerobeam. Ini keturunan Daud semua. Allah ingat perjanjiannya kepada Daud. Ini kan anak cucu Daud. Allah ingatkan janjinya, aku tidak akan binasakan. Bahkan dilanjutkan bukan satu ayat saja, kita lanjutkan ayat 21. Aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyak yang kudus. Maka aku akan meletakkan tanganku atas dia, bahkan meneguhkan lenganku. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Tidak muncul. Tadi sudah dikatakan, aku telah bersumpah, tapi lebih tajam lagi ayat 35. Ayat 35 Mazmur 89. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, kata perjanjian. Perhatikan ayat ini. Ini bahasa-bahasanya Allah. Bapak Ibu, siapa kita kalau Allah itu mau berjanji? Seharusnya Allah itu punya perjanjian dengan level di atas manusia, mungkin dengan dewa-dewa. Sama seperti presiden dengan presiden. Kalau Allah punya perjanjian dengan kita manusia yang lemah ini, betapa kasihnya luar biasa. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Bahkan apa dikatakan? Dan apa yang keluar dari mulutku tidak akan apa ini? Kubah, keren. Tidak akan kubah. Bapak Ibu percaya, sebab itu percayalah kalau firman Tuhan sudah datang pada kita menjadi rema. Jangan pertanyakan firman itu dan berkata, mungkinkah ini? Benarkah? Berapa banyak kita di dalam kehidupan kita seringkali dalam kesusahan pergumulan kita masih bertanyakan, betulkah Allah yang berjanji bahwa kuasanya akan bekerja mengubahkan mustahil menjadi tidak mustahil, tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada bisa ada. Allah tidak akan mengubah perkataannya. Apa yang diucapkan dari mulutnya sampai itu perjanjian. Aku sudah bersumpah, dia adalah Allah bukan manusia. Berapa banyak dalam perjalanan hidup kita masih suka mempertanyakan firman-firman Tuhan. Ketika hadangan, persoalan, pergumulan, di mana janji Tuhan? Bapak Ibu, please. Di mana katanya Tuhan yang menyertai? Di mana katanya Tuhan menolong? Mari ini Daud ini. Daud sendiri menuliskan ayat-ayat ini sebagai sebuah pembuktian bagaimana Allah yang dia percaya sungguh konsekuen bertanggung jawab dengan setiap perkataannya. Apa yang keluar baik dan bahasa manusianya ini aja tidak pernah muncul dalam bahasa kita. Tapi diucapkan, apa yang keluar dari mulutku tidak akan ku ubah. Bahkan lanjutkan ayat yang ke 36. Apa yang dikatakan selanjutnya?
Sekali aku bersumpah demi kekudusanku. Iya. Apa yang dikatakan? Sekali aku bersumpah, Allah tidak perlu 2-3 kali. Kalau jujur, kalau kita yang berjanji, masa sih? Kapan ya? Tapi Allah cukup sekali, Bapak Ibu. Sebab itu hari ini, sebab ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kepada Daud Allah punya perjanjian yang luar biasa seperti dikatakan. Sampai selanjutnya, anak cucumu akan tetap untuk selama-lamanya. Ayat 37-38. Ya. Dan tahta mereka akan seperti matahari di depan mataku, dan seperti bulan di atas awan-awan. Suatu saksi yang setia untuk selama. Saksi yang setia artinya aku bersumpah dengan saksi-saksi yang setia. Matahari dan bulan. Saksi manusia bisa mati. Bulan, matahari tidak akan bisa berlalu sampai semuanya langit dan bumi. Allah bersumpah dengan sebuah perjanjian tidak pernah berubah. Aduh, saya merinding ketika melihat ayat ini. Sebab apa? Karena kadang kita manusia suka meragukan janji Tuhan. Makanya Daud ini dipakai Tuhan luar biasa. Daud itu terhadap janji Tuhan itu luar biasa. Ini yang dituliskannya. Tuhan kalau berjanji, Dia pasti menepati janji. Haleluya. Amin. Tuhan kita punya perjanjian yang hebat bagi kita. Pagi hari ini, di tengah pergumulan apapun, mari jangan lihat besarnya masalah Bapak Ibu, nanti kita malu sama Tuhan. Yang kita tangisi masalah hari ini tidak akan dapat dibandingkan ketika nanti pada hari itu akan malu. Kenapa kemarin kita ngotot-ngotot seperti Tuhan? Nanti kalau itu sudah tiba semuanya Bapak Ibu, percaya. Amin. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bersumpah, yang tidak akan merubah. Untuk saksinya itu bukan manusia, bukan sekedar apapun, tapi matahari dan bulan. Perjanjiannya diberikan pada kita seorang manusia. Mari harapkan daripada itu. Saya mengatakan, Pondok Daud ini bukan bicara semata-mata praise and worship. Bahkan orang-orang karismatik hanya melihat, oh praise and worship. Satu ayat aja muncul Pondok Daud, ayat-ayat yang lainnya di mana? Di praise and worship di ayat sebelumnya dihajar habis oleh Amos. Ini bukan hanya bicara soal praise and worship, ini bicara whole of David life, keseluruhan hidup daripada seorang Daud. Kehidupan yang mengalami perjanjian, pertanyaan kau punya talenta, kau punya urapan, pujian, tapi kalau hidupmu tidak dalam perjanjian dengan Allah, kau hidup tidak kudus, takut akan Tuhan. Maaf. Layanan model apapun yang kau lakukan tidak akan menjadi semua. Allah mau kita masuk dalam sebuah perjanjian. Allah hanya bergerak dengan orang-orang yang mau bangun perjanjian. Hari ini bangun perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Hari ini bangun komitmen di perjanjian. Sama seperti seorang, kita kemarin minggu lalu, tidak ada seorang mengatakan, oh kami hidup berumah tangga tanpa ada komitmen kudus. Tidak ada. Tidak ada orang akan menjadi suami istri tanpa komitmen. Tidak ada. Semua itu dengan janji, makanya kita tegaskan dengan lambang cincin ini. Ini perjanjian kudus. Apalagi dengan Tuhan kita mau diberkati, Tuhan kita mau dipakai Tuhan. Engkau tidak hidup dengan perjanjian Tuhan, hidupmu sembrono, hidupmu sembarangan. Heran saya dengan khotbah yang gampang-gampang, mengatakan, oh tenang aja jemaat, dirimu akan berkati, mau akan sukses. Tapi dia dikatakan, kau sudah buat hidup perjanjian belum dengan Tuhan. Hidup masih sembarangan, ngomong masih sembarangan, perbuatan masih sembarangan di luar, tapi ngomong mau berkata, oh saya maaf, saya harus katakan, lihat ini warisan perjanjian. Daud sudah mati ratusan tahun lalu, tapi keturunannya terus menikmati berkat Daud. Amsal 10 ayat 7 ditulis oleh anak Daud selalu berkata, kenangan kepada orang benar itu bawa berkat. Artinya warisan rohani itu tidak akan habis. Amsal 10 ayat 7. Daud memori layakkan manusia. Allah aja nggak bisa lupain Daud. Allah aja teringat-ingat pada Daud. Bayangkan Matius 1 ayat 1 itu dimulai bukan nama Abraham, bukan nama Musa. Padahal Abraham, Musa lebih tua umurnya, lebih hidup lebih dulu daripada Daud. Tapi Matius 1 ayat 1 sebagai penegasan, who is David? Siapa Daud ini? Dia adalah seorang yang sungguh hidup dalam perjanjian. Makanya inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Musa, anak Abraham. Daud sungguh kenapa? Bapak Ibu, ada satu hal yang kurang daripada kehidupan anak Tuhan sedikit yang berani punya komitmen.
Kita mungkin rajin ibadah. Kita mungkin Kristen yang baik-baik. Tapi maaf saya tantang, Allah menghendaki kau tidak hanya sekedar normal Christian life. Tidak hanya hidup dalam Kristen yang normal biasa-biasa. Yang penting gereja, enggak. Kalau engkau mau mengalami lebih, engkau harus make a covenant. Bangun perjanjian dengan Allah. Orang-orang hebatnya Allah yang punya perjanjian. Paulus punya perjanjian, itulah sebabnya dia berubah 180 derajat. Dia menjadi Paulus yang satu. Karena dia punya perjanjian, aku melupakan apa di belakangku. Aku akan mengarahkan diriku kepada Kristus. Dan aku berlari pada tujuan yang Allah berikan padaku. Yang ku ingin hanya satu, mengenal Allah, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Itu make a deal, covenant with God. Yang kurang daripada banyak anak-anak Tuhan gereja, Tuhan adalah tidak mau buat komitmen dengan Tuhan. Maaf, semuanya hanya sekedar formalitas, norma-norma agama. Yang kata orang dunia KTP. Bagaimana kita bisa menjadi istimewa menonjol di dunia ini? Repent, bertobat orang Kristen yang tidak mau masuk dalam sebuah standar level hidup kekristenanmu lebih daripada sebelumnya. Maka terus kau minta Tuhan, kau paksa Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan berkati aku, mana bisa? Yang dilupakan orang-orang banyak kita orang Kristen adalah perjanjian, kudus, komitmen hidup. Begitu hari ini ngomong, Tuhan, aku tidak akan lagi melakukan ini. Apa yang jadi kedam? Mari lakukan. Allah menghargai orang-orang yang punya perjanjian. Allah akan beri respect pada orang itu. Seperti Daud. Kami kan bukan orang sempurna, maaf. Daud itu tidak sempurna. Daud jina. Daud itu mata keranjang. Daud itu tidak bisa melihat wanita cantik. Lihat, begitu lihat Abigail, istri Nabal. Begitu suaminya meninggal, dikawini sama Daud. Daud begitu lihat Batseba, lihat. Dan sempurna, tapi begitu Daud seringkali kita berjalan, kita kan manusia, Pak. Capek deh Tuhan. Sedikit-sedikit, ya siapa yang bilang kita malaikat? Kita masih makan beras. Saya kemarin masih terima sumbangan pemerintah beras 20 kg, 1 dus mie, bisa dah. Gratis, minyak 2 bungkus. Saya butuhkan itu semua. Saya bukan malaikat, tidak, saya kudus, saya puasa, saya yang membuat saya kenyang adalah hadirat Tuhan. Itu bohong. Artinya memang kita human being, kita manusia. Justru karena kita manusia, itulah Tuhan mau supaya kalau yang menjadi berkat bagi dunia ini adalah makhluk roh, orang pasti takut. Penginjilan Roh Kudus semuanya. Kita dalam wujud roh yang meleng-leng kayak film-film itu, Ghostbusters. Ini bukan penginjilan, orang kan takut semua. Tidak heran kita, justru karena mereka lihat, bapak itu kan Feli dulu kan penipu, Feli dulu ini kan maling, Feli dulu ini kan penjahat. Kok tiba-tiba sekarang bisa baik? Semuanya berubah. Orang akan kata, oh sama kita. Kalau dia bisa dirubah, berarti kami pun bisa berubah. Amin. Allah bekerja di dalam kita. Masalah tadi, make a covenant. Sudahkah kau punya perjanjian? Sudahkah kau bangun komitmenmu dan kau berkata, Tuhan. Daud itu berkata dalam Mazmur 86 ayat 11. Tekadnya dalam Mazmur 86 ayat 11. Ini saya katakan dulu ayat. Ini ayat muncul begitu saya. Ayat 11. Tunjukkanlah kepada aku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kehendak-Mu. Inilah saya suka kata Daud, kalimat terakhir. Bulatkanlah hatiku. Bulatkan hatiku. Tekadku bulatkan Tuhan, niatku bulatkan Tuhan. Jangan biarkan aku jadi Kristen setengah-setengah. Jangan biarkan aku jadi Kristen yang 3/4. Jangan biarkan aku jadi Kristen 90%. Jadikan aku Kristen sepenuhnya yang kau kehendaki. Itu Daud. Makanya namanya itu di kitab manapun ada, sampai Wahyu itulah muncul bintang timur, Daud. Adakah kita sudah buat perjanjian? Kenapa Allah tiba-tiba berubah dan kasih karunia? Karena Allah melihat perjanjian. Jangan Daud. Apa yang, pertanyaan serius lagi, apa yang membuat Allah punya perjanjian dengan Daud? Rabu kita akan bicarakan. Apa yang membuat Allah buat perjanjian? Kalau sekarang pasti panjang sampai sore kita tahu. Kita kan sudah mikir, ada bubur benaga sudah dingin. Nasi nggak tahu tadi sudah dimatikan atau belum. Setrika tadi berbuah tidak. Sudah pikiran mendoai. Puji Tuhan, kita selesai sekarang. Berakhir di perjanjian dengan Allah. Pertanyaan yang serius lagi. Datang lagi diawali dengan kenapa kok tiba-tiba muncul nama Daud? Ingat Daud, karena Allah punya perjanjian. Pertanyaan serius, kenapa Allah bisa punya perjanjian Daud? Padahal Daud itu adalah pejina.
Daud ini tangannya berdarah-darah, makanya dia tidak boleh bangun bait suci. Salomo. Ada dua hal yang nanti saya bahas panjang. Dua hal yang buat perjanjian, yaitu Daud hidup dalam kasih karunia dan melakukan kehendak Tuhan. Pertama, kasih karunia. Bukti kasih karunia dari Daud itu sebenarnya dari muda sudah mati. Dia berkata, aku telah mengalahkan beruang. Anak kecil umur 16 tahunan berada di laut, jelas gak mungkin menang. Artinya dia kok bisa luput dari terkaman beruang. Dia luput dari terkaman singa. Dia bisa mengalahkan Goliat. Anak 16 tahun mengalahkan raksasa 3 meter dengan jubah perang. Kalau bukan kasih karunia Allah, gak mungkin. Dia pernah dilempar tombak seorang profesional. Itu adalah meja makan keluarga. Gak ada meja makan keluarga itu sejauh ini, tidak ada. Sebanyak-banyaknya kurung keluarga paling sebatas Cynthia ini paling. Saya lihat film-film kerajaan meja makan istana sejauh itu. Tidak ada yang mejanya sampai meja sekarang pun pesta peledakan. Artinya kalau sana untuk profesional, Saul di sini, Daud itu di situ. Dia cabut, ini tidak jauh, dilempar gini mati saudara. Artinya Daud seringkali luput daripada kematian demi kematian dari tangan beruang, singa, Goliat. Seharusnya dia dirajam, disiksa habis oleh Goliat. Sampai ke Saul sekali. Kenapa itu? Karena orang ini hidup dalam kasih. Kalau kita berjalan dalam kasih karunia Bapak Ibu, musibah sial apa yang dari orang, makanya kita bisa berkata 10.000 sekalipun rebah sisiku, berlaksa sekarang Tuhan kasih karunia memelihari aku. Orang katakan tidak mungkin, mustahil, tapi bagi Allah penolongku tidak ada mustahil. Itulah kasih karunia. Amin. Saya akan bicarakan lebih dalam lagi hari Rabu malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.